Oleh dari peternak. produk konsentrat ampas ini adalah ampas tahu, ampas bir, dan ampas kedelai atau dari tempe, itulah yang tempe. Iya, iya. Kulitnya itu kan ampas itu. Betul. Ampas kelapa, sorry. Satu lagi ampas kelapa. Kelapa ya. Ampas kelapa. Nah, itu yang bentuknya ampas. Kemudian ada lagi konsentrat yang bentuknya crumble, pecahan besar Crumble lah. itu apa ya? Tunggu sobat colenak. Biasanya apa sih? Crumble itu naon? Pipihan ya, pipih. Serpihan. Pecahan ya, pecahan serpihan gitu. Jadi ya kalau Ya, dedak kan agak halus, agak lembut ya. iya, Oh iya, tuh ada lagi yang bentuknya tepung. ya itu kayak granul lebih halus lagi gitu kan, tepung. Ini crumble ya, masih Crumble. gede-gede ya, sedikit gede. Ya, sebesar segini. Besar-besar. Tapi tidak juga sebesar gini, enggak juga. Kalau ini lempengan mungkin namanya. Nah, kalau bahan konsentrat yang berbentuk crumble ini contohnya bungkil-bungkilan. Bungkil ya. Bungkil. Oh ya, masih ada bentuknya ya pecahan gitu besar, ya. pecahan agak besar. Itu bungkil biasanya yang paling umumnya bungkil sawit. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa juga. Kelapa sawit itu bungkil namanya, atau bentuknya crumble. Ya. Meskipun sekarang memang sudah banyak diolah dalam bentuk tepung juga, dihaluskan lagi. Dihaluskan lagi itu. Padahal itu sebenarnya dari situ awalnya. Kalau kita mau supaya halus lagi ya untuk bahan pencampur kan dengan hijauan juga kan bisa. Ya, jadi bungkil kelapa bisa, baik kelapa apa sih istilahnya ya? Kelapa sawit maupun kelapa yang itu juga bisa kan, kelapa biasa lah, kelapa biasa. Nah, itu bisa digunakan sobat tani, dan itu malah termasuk sekarang ini dalam pencampuran formula pakan untuk konsentrat. Bagus ya, banyak juga, banyak dan memang bagus, betul. Dan gampang di setiap daerah hampir ada lah jadi bungkil kelapa. Jadi kita kan salah satu sentra tanaman sawit ya, jadi dan tanaman kelapa biasa, jadi banyak lah bungkilnya. Itu yang bentuknya crumble. Kemudian yang bentuknya tepung, maaf sobat tani, terab dan naon ya, coba ayo bahasa Indonesia apa? Sendawa. Eta sendawa. Ya bener, sendawa ini ya. Enak loh Kang. Terusin. Terus kan tadi sampai mana? Oh, tepung. Ini yang bentuk tepung nih. Ada jagung, tepung jagung. Nah, kemudian ada lagi tepung kedelai. Kacang kedelai maksudnya. Ya itu, yang umum tuh dua. Yang dimanfaatkan untuk konsentrat. Bahan baku konsentrat itu tepung kedelai dan tepung jagung. Iya. Meskipun yang jagung satu lagi ada tuh, namanya jagung giling. Nah, jagung giling itu butirannya lebih besar di atas tepung. Ya, kalau tepung udah jelas tepung lah. Mungkin sahabat colenak, sobat tani tahu lah dia tepung. Tepung tahu lah Jadi dia partikelnya kecil. Ya. Nah, kalau ini yang jagung giling itu lebih besar lagi. Iya. Lebih besar lagi. Nah, kemudian ada lagi bahan konsentrat dari yang berbentuk cair. Oke. Cair. Iya, cair. Contoh yang paling banyak digunakan untuk sumber pakan konsentrat itu ada dua. Pertama minyak nabati. Oke, bisa tuh ya. Minyak nabati, baik minyak nabati kan banyak. Minyak kelapa bisa. Pokoknya dari minyak jagung ada. Ya, nabati ya. Minyak kedelai ada. Itu namanya minyak nabati.
ulah atau jangan minyak Jalantah. oh, boleh. Minyak Jalantah bisa loh itu. Boleh. Yang boleh minyak ini, minyak non teh. BBM. Itu waktu minyak. Itu Minyak mah apa istilahnya ya? bensin atau itu mah. Ada yang kayak Minyak gitu. tanah atau itu mah. Minyak kimia apa ya? Minyak apa istilahnya. itu ya? Kalau yang itu kan minyak nabati. Itu fuel istilah apa bukan fuel. Nah, itu kalau itu nggak boleh. Nggak boleh. BBM lah bahan bakar itu mah. Iya. Bahan bakar Karena itu minyak. minyak juga kan. Cuman bagi teman-teman yang backgroundnya ada kimia mungkin tahu lah rumus molekulnya. Minyak nabati seperti apa, minyak non nabati atau minyak apa istilahnya, minyak bumi apa, minyak BBM lah. Mungkin beda lagi. Tapi yang jelas minyak nabati ya. Tadi contohnya seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak sawit ya. Ya, kelapa termasuk minyak sawit. Kemudian yang satu lagi banyak digunakan itu ini Kang Dani apa? Yang seperti kecap itu? Tetes tebu. Ya, tetes tebu kan yang cair tuh kan, yang cairnya itu juga. Jadi itu termasuk ampas tebu berarti, Ang? Beda. Beda ya? Beda. Tadi saya masih bertanya, ampas tebu kan juga bisa, ampas tebu yang ininya ya serat-seratnya, itu bisa jadi itu nggak? Bisa teman, serat-seratnya tinggi. Tinggi sekali itu kan jadi. Kalau yang ini tetes tebu beda lagi, itu cair ya. Nah ini juga nih, pengetahuan untuk peternak. Jadi limbah dari pabrik gula pasir, itu ada dua. Pertama ampasnya, seperti tadi Kang Dani sampaikan. Ampasnya itu, yang kedua itu tetes tebu. Atau lebih dikenal dengan molasses, betul, molasses. Kang, sebelum terusin tadi masih ada bahan-bahan tadi katanya tepung. Kang, kalau limbah-limbah tulang gitu, oh iya benar. bisa nggak itu? Bisa. Ya kayak ketua ikan kan, ya, benar. Itu dikeringin. Benar. Ini terima kasih Kang Dani. Tepung itu dibagi lagi dua ternyata. Pertama tepung nabati, dan tepung hewani. Tepung hewani ya. Tepung hewani itu selain sebagai sumber protein, banyak juga dimanfaatkan sebagai sumber mineral. Tuh, benar Kang Dani ini. Nah, yang tadi sudah kita bahas kan yang nabati kan, cilengnya luar biasa. Ya. Yang ini adalah tepung hewani, contohnya tadi tepung tulang. Ya. Kemudian tepung ikan. Yang paling banyak itu tepung ikan. Ini salah satu bahan baku konsentrat untuk meningkatkan kadar protein di dalam formula pakan. Cileng ya mah hebat dan ahli nutrisi. Dari sini bro, dari sobat dari sini. Soalnya paling gini Kang, kalau namanya taruhlah kita makan kan ikan ya masih ada disimpan, itu paling gampang. Ya. Kalau kita mau membuat untuk bahan konsentrat membutuhkan tepung tulang atau tepung ikan tadi. Kemudian ada lagi nih, saya masih baru ingat nih. Bukan sekarang sih, sebetulnya udah lama ini, dari mulai tahun mungkin 80-an. Jadi banyak peternak yang sudah memanfaatkan limbah pabrik roti. Jadi limbah roti-roti BS itu. Roti yang ya jamuran lah. Itu tapi dijemur lagi, jamurnya ya Kang ya. Dijemur lagi, dikeringkan tepungnya untuk menghilangkan jamurnya. Dikeringkan untuk menghilangkan jamur, kemudian digiling lagi dalam bentuk tepung. Dan ternyata itu proteinnya tinggi. Tahu sendiri roti bahan bakunya apa? Kadang-kadang ada susu juga di situ. Kan dia kan kalau dijual di toko-toko kan ada expired tuh paling cuma 5 hari. Iya, betul. Nah, habis itu kan itu di limbah itu. Ya, itu bisa dipakai Kang ya? Sangat ya. Sangat bisa. Kemudian tadi ikan. Nih, selain tepung ikan, ada lagi bahan baku konsentrat yang dari ikan juga. Itu namanya ikan rucah. Gitu ya? Ikan rucah tuh, misalnya kita makan ikan nih, ada tulang-tulangnya kan, kepalanya jarang dipakai, siripnya tidak dipakai, tapi tidak dihaluskan dalam bentuk tepung. Nggak usah dibikin seayana. Nyocok atau mun eta diberikan ya ditumbuk biasa aja. Partikelnya diperkecil lah. Kecil lah gitu. Tapi bukan dibikin tepung. Benar. Nah, itu diberikan kepada ternak. Ditumbuk gitu aja ya? Iya, betul. Keringin aja? Keringkan. Bagus itu, Kang ya? Oh, sangat. Itu bagus banget itu. Sama-sama sumber protein. Nah, itu bisa ya untuk ternak. Itu yang tepung ikan. Nah, ada yang lupa. Tadi udah konsentrat itu tadi ada tepung, ada crumble, kemudian ada ampas. Kemudian ada dedak tadi ya, dedak. Kemudian dedak tuh bisa asal dari padi, bisa dari sorghum ya sekarang tuh nggak bisa disosok. Kemudian dari gandum kalau ada mah. Bersambung
minggu depan.